Kita bersyukur bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, bahkan kasih-Nya semakin hari semakin bertambah. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa, bersyukur. Kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita. Keluarga Ibu Tambunan semua sudah siap sepertinya ya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Oleh karena Engkau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk kami bisa datang kepadamu, memuji, menyembah-Mu. Terima kasih buat segalanya. Kami tahu Tuhan bahwa pagi hari ini Engkau hadir, Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau akan memberkati kami pagi hari ini. Meskipun kami hanya ibadah online, kami percaya bahwa Tuhan tetap hadir. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kau Allah omnipresent yang selalu ada buat kami setiap waktu. Dan kami percaya Tuhan pagi hari ini Engkau hadir. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini. Kami akan memuji, menyembah-Mu. Kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah anugerah Tuhan melimpah atas kami. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa setiap kami yang hadir pagi hari ini diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami mau berikan hanya bagi Engkau. Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami siap memuji-Mu, kami siap meninggikan nama-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Luar biasa Tuhan Yesus ya. Dia Allah kita yang hidup. Dia Allah kita yang luar biasa. Kalau hari ini kita masih bisa bersuka cita bersama, kita masih bisa sehat, kita masih bisa memuji Tuhan, ya. Itu berarti hari yang telah dijadikan Tuhan. Ketika hari yang telah dijadikan Tuhan sudah sepatutnya ya sebagai anak-anak Tuhan kita mau bersuka cita pagi hari ini melalui pujian kita, melalui penyembahan kita, karena untuk itulah kita hidup, bersuka, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, kalau kita lihat banyak orang di luar sana hari-hari ini ya untuk bernafas saja saudara perlu oksigen. Ya, kita bernafas pagi hari ini tanpa oksigen, bebas, gratis, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Oleh karena itu, mari pagi hari ini kita memuji Tuhan bersama-sama. Nanti Greg coba boleh ditampilkan lagunya. Kita mau memuji Dia bersama-sama hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Jadi setiap hari, bukan hanya hari Minggu saja kita memuji Tuhan ya saudara, namun di setiap hari dalam hidupmu, biar mulut kita ini kita memuji Tuhan. Engkau ibu-ibu, mungkin ibu-ibu rumah tangga yang di rumah masak, nyanyi sambil memuji Tuhan. Ya, engkau bapak-bapak mungkin yang bekerja dimanapun itu tetap memuji Tuhan. Sama seperti saya, saudara, dimanapun itu saya nggak bisa lepas dari namanya musik. Saya selalu bawa headset, saya selalu yang saya dengarkan adalah lagu-lagu pujian. Karena kenapa? Dari pujianlah itu menguatkan setiap hati kita. Amin. Karena ada kuasa dalam pujian. Mari kita mau nyanyi bersama-sama. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan.
Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Bersuka citalah. Amin. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Sama-sama katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Amin. Mari kita bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekali bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang esok bersuka. Sekarang bersuka citalah. Haleluya, puji akan nama Tuhan. Amin. Jadi ketika kita memuji Tuhan, kita meninggikan Tuhan, kita bersuka cita. Orang bersuka cita itu pasti wajahnya tersenyum. Coba berikan senyum dong. Wajah yang bersuka cita, giginya boleh kelihatan. Ya, tunjukkan wajah yang bersuka cita. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang dahsyat. Dimanapun, kapanpun kita harus bersuka cita. Karena Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Bisa dengar suara saya dengan baik, saudara? Haleluya. Masih bersuka cita? Puji Tuhan. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ibadah kita, saya rindu coba satu orang boleh bacakan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-1. Coba saya minta tolong satu orang boleh tolong bacakan. Siapa yang mau bacakan? Mazmur 27 ayat yang ke-1. Baca dengan suara yang lantang, jelas, sehingga semuanya bisa mendengar. Ada yang bisa bantu baca?
ada nih Timothy. Oke, Timothy. Wah, luar biasa. Nah, dibaca Mazmur 27 ayat 1 ya. Ayo. Ayo kita berdiri. Di sini aja di sini. Ayo baca. Oh, angkat aja. Ada 27 ayat 1. Yang keras. Ayo, Arete. Timothy ya. Arete. Oh, Arete. Oke. Terbaca adalah Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Oke, luar biasa. Coba sekali lagi, Arete. Sekali lagi. cepat. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Oke, luar biasa ya firman Tuhan. Terima kasih Bang Arete ya sudah membacakan buat kita semua. Jadi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Jadi perlukah kita takut? Kepada siapakah kita harus takut? Lalu ditanya lagi nih, ini pertanyaan saudara, ya. Tuhan adalah benteng, ya benteng hidupku. Kalau zaman dulu, kalau perang tuh harus ada bentengnya, ya. Ya untuk berlindung kita bentengnya itu batu-batu biasanya batu bata ya, dari batu bata, batu-batu yang keras. Tapi kalau Tuhan yang jadi benteng kita, terhadap siapakah harus gemetar? Perlu kita takut? Perlu kita gentar? Kalau orang Ambon bilang tuh seng ada lawan. Jadi tidak perlu kita takut. Amin. Perlu kita takut dengan pandemi ini COVID-19? Takut itu wajar, manusiawi. Tapi khawatir itu pasti siapapun itu ya. Ya, mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, itu normal karena kita masih manusiawi. Namun ya sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Amin. Karena Tuhan sudah bilang buat kita bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Jadi ketika kita takut, baca firman Tuhan kembali yang ada di Alkitab ini, banyak firman Tuhan mengingatkan kita ya. Bahkan ada 365 hari Tuhan bilang jangan takut. Amin. Itu berarti setiap hari Tuhan ingatkan kita jangan pernah takut. Mazmur 27 ayat 1 tadi ya. Jangan pernah takut. Amin. Ketika kita udah mulai takut, aduh Tuhan aku takut nih. Gimana nih pekerjaanku Tuhan? Tuhan aku mulai takut nih. Gimana nih kondisi kesehatanku nih? Masa pandemi ini ekonomiku susah Tuhan. Ya untuk cari makannya susah. Mulai datang kepada Tuhan. Amin. Bahwa dialah sumber kekuatan kita. Dialah sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Jadi ketika mulai takut, katakan kepada jiwamu, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah harus takut? Tidak ada. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Tidak ada. Amin. Jadi biar pagi hari ini kita jadikan Tuhan sebagai kota benteng kita. Kita jadikan Tuhan sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Saya suka menyanyikan lagu ini. Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan saya pagi hari ini. Ketika engkau jiwa mulai takut, jiwamu mulai bimbang, mulai khawatir, datang pada Tuhan. Ya. Mulai katakan dengan iman kepada jiwamu. Hai engkau jangan takut, karena Tuhan adalah benteng hidup. Hai engkau jangan gemetar, karena Tuhanlah pembela kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Yesus terima kasih. Haleluya. Semuanya datang kepada Tuhan bersyukur. Kalau pagi hari ini dia mengingatkan kita kembali untuk kita jangan takut. Dia mengingatkan kita kembali untuk kita mengandalkan dia dalam segala hal.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan, ada bagiku. Katakan kepada jiwamu, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Amin. Mari kita pujikan lagu ini sekali lagi. Haleluya Tuhan. Kami datang kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari pujikan lagu ini bersama lagi dengan saya dengan penuh iman. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan kepada jiwamu, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Katakan kepada jiwamu, katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku.
nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yesus, ku nyanyi haleluya. Oh Yesus, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Yesus, Engkau kekuatan kami, Engkau perisai kami. Kami tidak takut, kami tidak bimbang, sebab Engkau beserta kami, Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia, tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Oh, saudaramu berkomunikasi dengan Dia, mari gunakan mulut bibirmu untuk menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, kami tidak takut lagi Tuhan. Kami tidak bimbang lagi, kami tidak cemas. Karena kami tahu Tuhan, Engkau beserta kami. Engkaulah kota benteng kami yang teguh. Hanya kepada Kamu Tuhan, hanya kepadamu Tuhan kami berseru. Hanya kepadamu kami berharap. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Allah yang punya bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jaminan keselamatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk jaminan Tuhan kami boleh hidup di dunia ini, dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh Yesus. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pujian yang mengingatkan kami. Kami tidak akan takut, kami tidak akan bimbang. Makasih buat firman-Mu yang menguatkan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau selalu ada dalam hidup kami, di setiap musim dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau kami seringkali kami takut Tuhan, kami khawatir, kami cemas. Sehingga membuat iman percaya kami jauh daripada-Mu. Ampuni kami Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, bahwa iman kami semakin melekat kepada-Mu, bahwa hidup kami semakin melekat kepada-Mu.
Ketika kami mulai bimbang, kami takut Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, berikan kami roh yang lebih lagi menyala-nyala untuk kami menaruh pengharapan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini kami boleh menyembah-Mu, kami boleh memuji-Mu, meninggikan-Mu. Kami bersyukur Engkau hadir pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Teduhkan setiap hati kami Tuhan pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Biar Engkau saja yang berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu itu Tuhan menuntun jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan firman-Mu itu menjadi pelita dalam hidup kami. Untuk kami menjalani hari-hari ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Yesus Tuhan yang menjadi kekuatan, perisai dalam hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Oke. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan pagi ini. Shalom semua. Shalom. Dengar suara saya. Yang dengar lambaikan tangan. Shalom. Puji Tuhan. Berarti jaringannya aman semuanya. Oke. Baiklah. Semua yang hadir pagi ini dalam keadaan sehat. Ayo, siapa yang sehat? Lambaikan tangan dengan iman. Lambaikan tangan dengan iman yang sehat. Walaupun masih sakit. Kalau kita katakan dengan iman yang sehat, saya percaya pasti Tuhan sembuhkan. Amin. Baik, sekali lagi saya tanya. Yang sehat, angkat tangan. Yang sehat. Puji Tuhan. Baik. Pagi hari ini, saya akan menyampaikan pesan Tuhan dengan judul iman yang tidak kandas. Iman yang tidak kandas. Saudara mengerti arti kandas, pasti tahu. Kalau kandas itu berbahaya. Seperti kapal kalau udah kandas, udah repot. Ya kan? Masalah. Kalau iman kita sudah kandas, itu berarti bermasalah. Dan urusannya mengakibatkan kita gagal, mengakibatkan kita berhenti mengasihi Tuhan. Oleh karena itu di masa-masa pandemi pagi ini kita akan dengar firman Tuhan. Iman yang tidak kandas. Kita buka di Kitab Ayub. Kitab Ayub pasal yang kedua. Kitab Ayub pasal yang kedua. Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kita akan baca. Kitab Ayub pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu yang di rumah bisa buka Alkitab Saudara. Dan saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ayub. Udah semua? Oke. Firman Tuhan bilang begini. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Jadi ada anak-anak Tuhan, ada iblis juga menghadap Tuhan. Yang kedua, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjajah bumi. Ya, ayat yang ketiga. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh,
dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk akunya ini huruf besar Tuhan ya, membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Kemudian ayat yang keempat, lalu jawab iblis pada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Ayat 5. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jangan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasa-Mu, hanya sayang nyawanya. Ayat ke-7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ayat 8. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ya, ayat yang 9. Ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Jadi istrinya ngomong sama Ayub, dia bilang gini, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10 terakhir. Tetapi jawab Ayub kepadanya, Ayub jawab sama istrinya bilang begini, engkau berbicara seperti perempuan gila, atau dalam terjemahan lain seperti perempuan dungu, atau perempuan bodoh dalam terjemahan yang lain. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca pagi ini, dan saya percaya berbagai orang yang merenungkannya dan melakukannya firman dengan sungguh-sungguh hati. Nah, saudara, kalau kita punya iman, kalau saudara dan saya punya iman di awal, itu merupakan satu exciting, kegairahan seperti orang baru menikah. Orang kalau baru menikah gitu kan, gairah banget, exciting banget. Ya, terus punya keluarga, wah seneng banget. Ketika punya anak, wah gairah banget. Nah, seperti itu, iman di awal seperti itu. Ya, ketika kita percaya Yesus, ketika kita terima Yesus, exciting, kita semangat, kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa, exciting, pokoknya exciting. Itu iman di awal. Ya, pernah kan saudara ngalamin seperti ini? Dan yang kedua, ada yang namanya iman. Kalau saudara punya iman yang di akhir. Ya, pada akhir hidup kita masih punya iman. Itu namanya kita memiliki kemuliaan Tuhan. Ada glorious. Ya, pada iman di awal kita exciting banget, cinta Tuhan. Pokoknya apa-apa untuk Tuhan. Sampai pada iman kita yang terakhir, maka dikatakan glorious, iman yang mulia. Seperti Paulus, dia bilang begini, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan menyelesaikan imanku dengan baik. Itu iman yang dikatakan akhir dari hidup kita. Saudara masih punya iman, makanya kalau Yesus datang, dia katakan, adakah iman di bumi? Tuhan mau lihat iman kita di bumi.
Dan yang ketiga, namanya iman middle atau iman di tengah-tengah. Ada iman di awal, ada iman di akhir. Iman di awal percaya Yesus, ada iman di akhir setelah kita dipanggil Tuhan, kita siap. Iman kita tidak bergeser. Tapi juga ada iman yang di tengah. Ya, iman yang di tengah namanya iman yang penuh dengan tantangan. Seperti dialami oleh Ayub. Ayub mengalami proses iman yang ada di tengah. Anak-anaknya semuanya mati. Harta bendanya semuanya habis. Dirampok, bahkan kesehatannya juga dia alami goncangan yang begitu besar. Itu iman yang sedang dialami oleh Ayub. Dia sedang mengalami iman yang di tengah. Oleh karena itu pada hari-hari ini, di masa pandemi, Tuhan mengingatkan bagaimana dengan iman kita. Iman Ayub dia tidak kandas. Bahkan istrinya bilang, udahlah kutuki aja Allahmu, percuma engkau hidup saleh, sia-sia engkau takut akan Tuhan. Tapi Ayub berkata, engkau cuma mau menerima yang baik dari Tuhan, sedangkan yang buruk engkau tidak mau terima. Ayub punya iman, tidak mau bergeser sekalipun keadaan kondisinya sudah habis-habisan, kekayaannya ludes, hartanya habis, keturunannya mati semua. Tapi Ayub, dia tidak menggeser imannya. Amin. Saya berharap, dan Tuhan harapkan saudara pun demikian. Kondisi apapun, keadaan apapun, jangan geser imanmu. Jangan menjauh dari Tuhan. Jangan kandas imanmu. Jangan berhenti imanmu, tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya. Sekalipun kesehatan kita, tubuh jasmania kita semakin merosot. Tapi setiap hari Tuhan membaharui kita, manusia batin, manusia roh kita selalu dibaharui oleh Tuhan. Berarti masih punya iman kita semakin kuat, makin teguh. Jangan kandaskan iman. Jadi 3 hal tadi saya katakan. Pertama, iman. Exciting. Kedua, di akhir iman kita penuh dengan kemuliaan. Karena kita sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Amin. Itu sebabnya saudara sekarang sedang berada di tengah-tengah. Saudara dan saya, Bapak, Ibu semua, anak-anak juga, imannya sedang berada di tengah-tengah. Ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Selain pandemi, selain virus corona dan lain sebagainya. Ada banyak perkara-perkara yang kita harus hadapi. Tapi kalau kita di pihak Tuhan, Tuhanlah, percayalah, Dialah keselamatan kita, Dia gunung batu kita. Ada siapa bisa melawan Tuhan? Nggak ada yang bisa melawan. Amin. Tuhan di pihak kita. Itu sebabnya pagi hari ini saya rindu sekali. Bapak, Ibu, saudara sekalian, tetap memelihara imanmu dalam kondisi di tengah sekalipun masalah begitu banyak, problem begitu menekan. Jangan takut. Tuhan mau melihat imanmu tetap teguh, tetap kuat. Amin. Jangan cuma punya iman di awal ketika kita terima Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru, kita semangat, kita rajin baca Alkitab, kita rajin beribadah, kita rajin berdoa. Setelah itu lama kempes. Seperti apa? Iman Coca-Cola. Ya, iman Coca-Cola. Begitu Coca-Cola dibuka, meletup, jus. Busanya banyak. Tunggu aja 2 detik, 3 detik, langsung kempes. Kita bukan punya iman Coca-Cola. Kita punya iman yang tetap teguh, tetap kuat, tetap semangat, sekalipun manusia jasmani kita semakin merosot. Ini yang Tuhan mau kita kerjakan hari-hari ini. Kita kerjakan keselamatan, supaya iman kita terus berkobar-kobar, menyala-nyala. Kita mengasihi Tuhan semakin semangat,
Sekalipun mungkin nggak punya uang, ekonomi kita sedang menipis, tetap semangat beribadah, tetap semangat bersukacita, tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan ingatkan ini seperti Ayub. Istrinya sudah membujuk, udahlah, percuma lu ikut Tuhan. Sepertinya sudah nggak ada pertolongan lagi. Ketika saudara sedang berseru berdoa, kok nggak ada pertolongan lagi. Jangan responi perkataan istrinya Ayub. Jangan responi. Ayub tidak meresponi nasihat dari istrinya atau nyinyiran dari istrinya. Dia tidak responi. Dia tetap fokus kepada Tuhan karena dia tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dan dipanggil sesuai dengan rencana Allah yang besar. Saya percaya Tuhan sedang mempromosikan, mempromosikan Ayub untuk masa yang akan datang. Supaya kita belajar dari Ayub, supaya kita yang ada di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, kita tidak goyah. Sekalipun badai pandemi hari-hari ini terus tidak pernah berhenti dan tidak ada kepastian. Tapi kita punya Tuhan yang pasti. Kita menyembah Allah yang pasti. Dia yang turut bekerja dalam segala sesuatu bagi kebaikan saudara dan saya. Ayub menyadari ini. Dia tidak mau gara-gara nasihat istrinya yang dia sayangi, dia cintai, terus dia responi dengan mengandaskan imannya. Dia tidak lemah imannya. Dia tetap mencintai Tuhan. Amin. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian mengerti tentang hal ini. Ya, nah sekarang bagaimana? Ya, bagaimana supaya iman kita tidak kandas? Ada dua hal yang akan saya sampaikan di sini. Ada dua hal yang harus kita lakukan supaya iman kita tidak kandas. Yang pertama, supaya iman Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak kita, generasi keturunan kita tidak kandas imannya di tengah-tengah masa kesusahan seperti ini, di tengah-tengah hari yang jahat seperti ini. Yang pertama adalah sadari kehidupan atau kehadiran. Saya ulangi, sadari kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup saudara. Kita harus sadar, Tuhan itu hadir, Allah itu Allah Immanuel. Sadarilah kehadiran Tuhan, supaya iman kita tidak kandas. Kita sadar bahwa Tuhan hadir dalam setiap proses persoalan, sementara iman kita sedang berada di tengah-tengah. Amin. Sadari ini. Jangan lupakan Tuhan. Sadari, Dia hadir dalam setiap problem, masalah, pergumulan, persoalan, sakit, penyakit, kelemahan kita. Sadari, Dia ada di dalamnya. Dia ada di lembah baka kita. Dia ada juga di atas bukit yang tinggi. Dia ada di dalam kesuksesan saudara dan saya. Dia juga ada di dalam kegagalan kita. Amin. Ayub menyadari sehingga dia menolak nasihat dari istrinya. Dia menyadari, ada Tuhan, tahu nggak? Masakan engkau mau menerima yang baik saja dari Tuhan, yang buruk engkau tidak mau terima? Makanya Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia tetap menjaga stamina imannya. Saudara, saya harap Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah masa pandemi ibadah online ini, tetap jaga stamina rohani saudara. Tetap jaga iman saudara. Jangan tergoncangkan. Sekalipun pintu gereja tertutup, tapi pintu hati saudara terus terbuka untuk Tuhan. Amin. Terus terbuka untuk Tuhan. Mempersilakan Tuhan bekerja, mengokohkan imanmu, membangkitkan imanmu, supaya iman saudara yang ada di tengah-tengah ini tetap semangat. Ya. Kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 12 menuliskan demikian.
Saya bacakan saja. Kitab Yakobus. Yakobus 1 ayat 12. Bilang begini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi ketika iman kita ada di tengah-tengah, iman kita penuh dengan tantangan, Tuhan mau kita tetap bertahan, bertahan. Jangan menyerah. Jangan kalah dengan keadaan. Jangan kalah dengan sakit penyakitmu. Jangan kalah, menyerah dengan vonisnya dokter. Tapi tetap bertahan, imanmu bangkitkan. Makanya ayat ini bilang berbahagia. Blessing, diberkatilah. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Bayangkan ada mahkota kehidupan. Kita terima yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bukan hanya berkat, tapi ada mahkota. Bukan hanya kesembuhan, tapi hanya pasti mahkota kita akan terima. Bukan hanya pertolongan Tuhan. Ketika kita pencobaan, seperti Ayub, dia percaya Tuhan itu baik. Amin. Sehingga dia mengatakan dalam Ayub, coba saudara buka Alkitab saudara, Ayub pasal ke-23, ayat yang ke-10 dan 11. Perhatikan di sini. Ayub pasal yang ke-23. Oke. Ayub pasal 23 ayat 10 dan 11 dibilang begini. Dituliskan. Ya, tuliskan begini ayat ini. Karena ia tahu jalan hidupku. Karena Allah tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalan-jalannya dan tidak kandas atau tidak menyimpang. Dahsyat. Ayub punya komitmen. Ayub punya iman. Dia katakan karena dia sadari. Aku tahu, aku sadar jalan hidupku Tuhan. Seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak bergeser atau menyimpang atau kandas atau berhenti. Ini yang Tuhan mau. Kita harus sadar bahwa siapa ada di pihak kita, siapa yang berjalan bersama saudara dan saya. Ayub sadar, dia menyadari dirinya sehingga dia katakan, aku kalau diuji aku timbul seperti emas. Saudara mau timbul seperti emas? Amin. Ayo, saya percaya pagi hari ini kita punya komitmen seperti Ayub. Ya. Sehingga akhirnya, ada akhirnya, apa yang Ayub alami? Dia dipulihkan. Dan dia berkata dalam Ayub pasal 42. Saudara buka Ayub 42. Ayub 42 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayub 42 ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan begini. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup, aku tahu bahwa Engkau mampu, aku tahu Engkau bisa melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pandangan atau pikiran paradigma dari istrinya Ayub, dia pikir udah deh kita gagal berumah tangga, kita gagal punya keluarga karena semua anak-anak sudah mati semua. Kalau saudara baca dari pasal 1-nya, harta bendanya ludes habis, tetapi Ayub mendeklarasikan, ya dia jawab kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu
dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi kalau saudara hidup di dalam Tuhan, saudara punya iman di dalam Tuhan, saudara percaya, saudara terus membangun keyakinan imanmu, percayalah bahwa rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya tidak pernah gagal, sekalipun dunia melihatnya, wah gagal, udah deh habis deh, nggak ada harapan, nggak ada yang harus dilakukan lagi. Tapi Tuhan tetap bekerja untuk membuat kita dengan caranya yang ajaib dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Ini yang Tuhan mau. Jangan buat imanmu kandas cuman gara-gara masalah. Ya. Itu yang pertama. Kita harus sadar bahwa kehadiran Tuhan, Dia juga ada di lembah hidupmu. Yang kedua, yang terakhir. Yang terakhir, bagaimana supaya kita tidak memiliki iman yang gampang kandas, gampang gagal di tengah-tengah masa goncangan atau badai kehidupan kita. Tadi yang pertama tadi, sadari bahwa Allah turut bekerja, Dia hadir dalam kehidupan kita. Yang kedua, dengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Itu bagian yang kedua untuk kita lakukan. Banyak dengar firman Tuhan. Jangan banyak dengar masalah-masalah yang kita dengar. Jangan banyak mendengar hal-hal yang negatif. Banyak dengar hal yang positif, yaitu firman Allah. Dan renungkan firman itu siang dan malam. Bukan kita renungkan masalah kita, Tuhan kok nggak pulih-pulih, nggak sembuh-sembuh, nggak selesai-selesai masalah. Jangan direnungkan, nggak ada gunanya, saudara. Itu membuat iman kita menjadi kandas. Tetapi supaya iman saudara dan saya tidak kandas, banyak dengarnya yang positif dengan firman Allah. Karena iman kita akan timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Roma maksudnya. Roma. Ya. Nah, seperti itu. Tuhan mau kita banyak dengar firman Tuhan. Jangan dengar nasihat orang lain. Ya, karena itu Mazmur mengatakan, Mazmur pasal 1, ini ayat yang terkenal, Mazmur pasal 1, ayat 1 sampai 3, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Tuhan mau saudara dan saya banyak dengar firman Tuhan, banyak renungkan firman Tuhan, bukan masalah, bukan persoalan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 berkata demikian. Dituliskan oleh pemazmur, berbahagialah atau blessing. Diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu kapan? Siang dan malam. Ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Karena ini nggak kandas. Tuhan buat berhasil. Caranya gimana? Renungkan firman Tuhan. Tidak mengikuti nasihat orang fasik. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya kan? Tidak berjalan di jalan orang berdosa. Sehingga iman kita tetap exciting. Iman kita tetap teguh, tetap kuat sampai Tuhan memanggil kita. Dan saya percaya iman kita akan membuat hidup kita selalu berhasil. Kalau kita merenungkan yang bagian kedua, yaitu merenungkan, membaca, mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan saudara dan saya. Dua hal yang saya berikan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan memberkati, tetap setia, tetap memiliki iman yang tangguh, dan tetap mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman pada ibadah online ini.
Biarlah roh-Mu bekerja. Firman-Mu juga bekerja atas kami. Sehingga apa yang kami dengar mengingatkan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Untuk kami tidak memiliki iman yang mudah kandas. Kami memiliki iman yang tangguh, yang kuat, yang teguh. Karena di masa-masa seperti ini, Engkau ingin melihat iman kami mengalami proses yang benar, sehingga kami tetap mengasihi Tuhan, tetap memiliki roh yang menyala-nyala, dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kau berkati firman-Mu, supaya kami semua hidup dalam kebenaran Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Ada yang mau didoakan pagi ini? Saya rindu saudara. Ada yang mau didoakan? Angkat tangan. Ujian. Apa kami mau? Ada yang angkat tangan? Itu angkat tangan. Gimana badan pertama? Yang mau didoakan angkat tangan. Kamu angkat tangan ya. Tak terlihat. Kami mau ujian. Berdiri dong, berdiri sih. Yang mau didoakan angkat tangan. Udah tadi angkat tangan berkali-kali. Di sini nggak ada. Ada ini. Ya di sini nggak ada. Ya Excel tuh, ya itu. Mana? Keluarga tanggungan. Ujian. Opa mau ujian. Oke, ya. Arete, mau ujian. Oke. Silakan. Sejauh main. Excel. Di sini nggak ada, Mak. Kalau ada juga gue respon. Iya, makanya gue doain. Masih ada. Tuh, bekati tuh, angkat tangan tuh. Yang mau didoakan. Bekati. Sini nggak ada. Tangan tuh. Tadi siapa lagi coba sebutin, sini nggak ada. Excel. Excel, Tati, Arete. Dah, kedua. Baik, yang mau didoakan ada lagi? Kalau nggak ada, Tanya, ada lagi. Ya udah sebutin. oke. Baik, kita sepakat untuk berdoa. Firman Tuhan ingatkan, kita harus tetap menjaga stamina iman kita. Oleh karena itu kita berdoa dengan iman kita, percaya, yakin bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sempurna. Kami berdoa bagi sahabat-sahabat kami yang ada di ibadah online pagi hari ini. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka punya iman. Oleh karena itu kami berseru kepadamu, biar Engkau menjamah dan menjawab setiap pergumulan, persoalan, kebutuhan anak-anak-Mu pagi. Yang pertama kami akan berdoa bahwa Arete yang akan ujian. Biar Tuhan taruhkan roh hikmat, akal budi, dan kepandaian, semangat dalam belajar. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biar kasih anugerah Tuhan memberkati Arete untuk ujian. Juga saudara-saudaranya yang lain untuk Timothy, untuk Josh, untuk Sofia. Tuhan memberkati mereka. Biar Tuhan jaga stamina kesehatan mereka. Supaya mereka juga mengalami keberhasilan. Karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bawa mereka untuk tetap percaya akan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Buat berhasil, kami juga berdoa. Buat Excel yang sedang menanti proses kesembuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ini iman kami Tuhan untuk Excel. Dan kami percaya Excel punya iman yang ada di tengah-tengah hari-hari ini. Dia sedang menantikan jamahan Tuhan, menantikan mujizat kesembuhan. Sehingga setiap proses yang dijalani, Tuhan ada hadir di setiap proses yang dia alami. Ya Tuhan, kami percaya oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, sakitnya, kankernya disembuhkan oleh Tuhan. Seperti Engkau menyembuhkan wanita pendara 12 tahun. Kami percaya juga Engkau sanggup menyembuhkan Excel ya Tuhan. Dan kami yakin Tuhan pagi hari ini melawat dan kuatkan imannya sehingga dia percaya, yakin bahwa kesembuhan datangnya dari Tuhan di dalam nama Yesus.
setiap obat, setiap makanan yang dimakan, yang dikonsumsi, biar Tuhan berikan dia kesembuhan dan pemulihan, sehingga berat badannya menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali, sehingga tindakan operasinya dapat berjalan dengan baik. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan pasti menolong Excel. Haleluya. Kami juga berdoa buat Elsie yang mengurus bersama Ri. Tuhan juga beri kekuatan, kemampuan, penghiburan supaya mereka dapat melakukannya dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, sehingga penghiburan dari Allah turun atas mereka, sehingga mereka terus menjaga iman mereka dan mendukung iman daripada Excel, sehingga mereka sama-sama sepakat dan menjadi kuat di dalam iman, kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga pagi hari ini kami berdoa buat Ibu Tati Panus yang dalam beberapa hari atau dalam beberapa waktu akan berangkat ke Malang. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, pergi pulang dengan selamat tanpa ada gangguan apapun. Dan kami percaya mereka akan menjadi berkat di kota Malang dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini, dan kami percaya Tuhan ada dan hadir bersama kami dalam ibadah kami. Berkati juga keluarga David dan Tuhan, jadikan terus menjadi alat Tuhan untuk melayani Tuhan dengan setia. Kami berdoa juga untuk keluarga Oma Eci, keluarga Sally, keluarga Pak Tambunan, keluarga Pak Sitorus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat keluarga Hendri. Kami berdoa juga buat keluarga kami. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah musim kehidupan kami. Sekalipun hal-hal goncangan boleh ada, tapi Tuhan yang menolong, menopang, menguatkan, memberikan kami semangat karena ada roh Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami yakin bahwa Tuhan selalu setia untuk memberkati kami di dalam segala musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami dan kami percayakan seluruhnya doa kami. Sempurnakanlah doa kami dengan seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, bangkit berdiri dan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat di pagi hari ini. Berkat Tuhan dan doa berkat. Percayalah Tuhan memberkatimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tanganmu dan mungkin saudara mau bangkit berdiri, silakan bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam kasih daripada Allah Bapa penyertanya dalam Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuannya dengan Roh Kudus, terus memberkati kehidupan di dalam keluarga-keluarga saudara mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus semua yang terima katakan, amin. Gitu Tuhan. Shalom semuanya, Tuhan memberkati. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Damian. Selamat hari Minggu. Nyanyi lagi dia. Oma. Iya. Ada El lagi mainan apa tuh? Mami Devi. Siapa? Tante Rita. Berkati. Tante Rita. Dadah.